Sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, suster minta satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin untuk berdoa. Marilah teman-teman, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Saya akan membawakan doa ini secara bergantian. Amin Bapa dan Bapa dan Amin. Terima kasih yang berhasil. Oke, selamat pagi kelas 3B. Apa kabar kalian hari ini? Oke, ini hari siapa yang tidak masuk sekolah? Apa kabar semuanya? Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Sebelum memulai pelajaran, semuanya suster ajak berdiri dulu. Kita nyanyi supaya kita bisa rentangkan kita punya kaki, tangan, supaya otak kita semua berfungsi. Kita nyanyi dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3 mulai. Up and down and shake. Pembelajaran minggu Yufra. Oke, siklus hidup tumbuhan. Kita kasih tepuk tangan untuk Yufra. Kalau Selin? Oke, siklus hidup manusia. Pintar semuanya. Kita tepuk tangan kalau ada yang masih ingat. Oke, tepuk tangan untuk Andra. Pasti sudah tahu pasti semuanya masih ingat toh? Oke. Dan hari ini kita masuk. Sebelum kita masuk pelajaran, tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya lihat di depan. Nomor 1, tujuan pembelajaran kita yang pertama pada hari ini adalah peserta didik dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Nomor 2, peserta dapat membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ini ada gambar. Semua kita amati gambar ini. Sudah lihat? Sekali lihat. Amati dan baca. Oke, sekarang kita kipas. Semuanya kita baca percakapan. 1, 2, 3 baca. Sepertinya ular ini tersesat dan kehilangan hidupnya. Yuk kita bantu cari seperti apa ya bentuk hidupnya. Hidupnya berarti adalah kumpulan. Nah, Iya. bagaimana bisa begitu? Ada bentuknya saja berbeda. Mengapa bentuk tubuh hewan ada yang jauh berbeda dengan bentuk tubuh induknya? Siapa yang sudah punya jawaban? Ayo. Mengapa bentuk tubuh pada hewan ada yang jauh berbeda dari induknya? Karena makhluk hidup itu masih mengalami apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Karena masih bertumbuh dan berkembang. Dan pada
dalam perkembangan makhluk hidup itu yang dinamakan dengan siklus hidup. Tapi sekarang kita lihat ada perbedaan. Mulai dari seperti siklus hidup kupu-kupu, mulai dari telur, ular, kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Itu dinamakan dengan metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan wujud atau bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya. Metamorfosis ini adalah apa? Perubahan. Kenapa dinamakan metamorfosis? Karena mereka bisa berubah apa? Berubah bentuk atau wujudnya. Ada dua metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Coba kita lihat apa perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lihat kedua gambar ini. Di buku kalian halaman 40. Apa perbedaannya dari kupu-kupu dengan kecoa? Perbedaannya terletak dari mana? Bentuk tubuhnya. Iya, bentuk tubuhnya. Habis ada perbedaan yang mendasar di sini karena metamorfosis sempurna memiliki 4 tahap. 4 tahap perubahan bentuknya, mulai dari 4 tahap perkembangannya. Metamorfosis sempurna, tahap yang pertama adalah telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian dan atau hewan dewasa. Sekarang kita lihat masing-masing. Apa itu larva? Larva adalah fase pertumbuhan sehingga larva membutuhkan makanan yang banyak. Pada fase ini larva bisa berganti kulit beberapa kali. Dia bisa berganti kulit. Kedua, fase yang jalannya oleh metamorfosis sempurna adalah fase apa? Kedua. Setelah telur, dia akan berubah menjadi setelah telur dia akan berubah menjadi larva, dan setelah larva dia akan menjadi pupa. Pupa adalah fase transformasi terjadi perubahan bentuk tubuh, termasuk berkembangnya sayap. Setelah kupu-kupu itu bertelur, telurnya itu akan berubah menjadi larva. Larva itu yang kita lihat dalam bentuk apa? Seperti apa? Ular. Dan kalian lihat tidak, larva itu akan mencari makanan atau tidak? Ular biasa makan atau tidak? Karena larva itu, pada saat larva dia membutuhkan makanan sehingga dia bertumbuh. Setelah itu dia akan berubah menjadi fase pupa. Pupa itu dia sudah tergantung di pohon, dia tidak mencari makanan lagi. Pada saat pupa, dia punya pertumbuhan semakin pertumbuhannya semakin berkembang. Dan di sini ditandai dengan berkembangnya apa? Sayap. Setelah itu dia akan menjadi kupu-kupu dewasa. Dan dia akan pada kupu-kupu dewasa dia akan bereproduksi dan menghasilkan lagi fase-fase ini. Sampai di sini siapa yang sudah mengerti? Semua sudah mengerti? Ada berapa tahap dalam metamorfosis sempurna? 4. Mulai dari mana?
metamorfosis tidak sempurna karena dia tidak mengalami fase pupa. Ini seperti belalang ini. Belalang menghasilkan telur. Belalang betina ini bertelur dan dia langsung ke fase berikutnya, yaitu nimfa. Nimfa, dan dia akan berkembang menjadi imago atau hewan dewasa. Kita akan melihat pengertiannya di sini. Nimfa adalah bentuk Buddha yang terlihat sedikit mirip dengan induknya. Hewan dengan fase ini tidak mengalami fase pupa. Fase pupa hanya dialami oleh metamorfosis Buddha. Setelah itu dia akan berubah menjadi hewan dewasa. Di sini pun ada contoh-contoh. Ada contoh makhluk hidup yang mengalami fase metamorfosis. Coba ambil di buku kalian, buku halaman 45. Ada 4 fase, mengalami 4 fase perkembangannya. Contoh berikut, siapa yang tahu contoh dari metamorfosis tidak sempurna? Coa. Nah, kalau anjing itu dia tidak bermetamorfosis karena dia itu tidak mengalami perubahan bentuk dari bayi anjing habis menjadi dewasa. Yang contoh-contoh yang tidak bermetamorfosis itu seperti hewan-hewan yang melahirkan. Dan manusia juga, manusia akan melahirkan. Kita bentuk dari bayi sampai dewasa berkembang. Kita tidak bermetamorfosis. Anjing, babi, ayam, bebek, manusia, sapi, kuda tidak bermetamorfosis. Yang namanya metamorfosis itu, kata kuncinya itu dia akan berubah apa tadi? Berubah bentuk. Dari telur dia akan berubah menjadi larva atau bentuknya seperti apa? Ular. Maknanya induknya adalah kupu-kupu, tapi dia bentuknya ular. Karena dia itu mengalami metamorfosis. Nah, sekarang serahkan bagi kita dalam kelompok. Satu kelompok 5 orang. Kita kelompok, kita duduk di tengah. Di sini, di bawah lagi. Ada bagan ini terdiri dari metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak metamorfosis. Tadi kan adik-adik sudah tahu, kita sudah jelaskan tentang metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis. Sekarang kita punya kegiatan di kelompok masing-masing. Suster akan bagikan ini gambar dengan ini gambar kerja. Masing-masing kelompok diskusikan dan tempelkan pada tiap kolom. Harus mulai dari sekarang kerjanya, nanti diskusikan dengan teman-teman. Dan gunting dan tempelkan pada bagan.
lava pupa. Setelah selesai melaporkan hasilnya, hasil kelompok kalian, sekarang kumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Semua pekerjaan kalian bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Bagus semuanya. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak. Masih semangat? Tepuk tangan dulu. Pembelajaran kita akan menyimpulkan kembali apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa masih ingat pembelajaran kita pada hari ini tentang apa saja? Yang apa? Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Triana. Triana. Belajar tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk atau wujud yang dialami oleh hewan. Ada berapa metamorfosis? Ada berapa
Di sini kita lihat ada juga nyamuk. Nyamuk ini dia termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Karena dia mulai dari nyamuk ini berbahaya atau tidak? Jadi kita harus tahu fasenya dari nyamuk ini supaya sampai saat karena telurnya kita tidak mungkin kita tahu telur nyamuk toh. Kita tahu saat dia sudah jadi apa? Jentik-jentik atau larva. Sudah pernah lihat jentik-jentik nyamuk? Itu kita harus segera atasi dengan cara apa? Iya. Membuang air, genangan air itu kita harus bersihkan. Yaitu akan menghasilkan apa? Penyakit apa? Darah. Metamorfosis sempurna. Katak ini dia bertelur dalam jumlah yang banyak. Setelah itu dia berubah menjadi berudu. Setelah berudu dia akan berubah menjadi berudu berkaki. Kakinya juga kaki depan duluan, setelah itu kaki belakang. Dan setelah itu dia menghasilkan ekor. Setelah menjadi katak dewasa, ekornya ini akan hilang. Dan siapa tahu habitat dari katak ini? Tempat hidup dari katak. Air dan darat. Itu dinamakan apa? Hewan yang hidup pada dua tempat itu dinamakan apa?